Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Hai adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Hari ini kita belajar kelas 3 di tema 3. Pada buku kalian itu di halaman 152. Nah, baiklah, langsung aja ini kita masuk ke materi. Nah, ini kakak bacakan aja langsung. Perhatikan gelas yang berisi air es. Jadi kakak yakin pasti kalian sering minum air es. Jadi kalian dituntut yaitu perhatikan gelas yang berisi air es. Nah, kemudian apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Nah, kemudian apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, jadi tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Nah, adik-adik, di sini ada 2 pertanyaan. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Nah, setelah kalian isi dulu air es biar gampangnya di rumah nanti, maka kalian masukkan air es di dalam gelas biar kalian bisa menjawab 2 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Dan pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, kemudian tuliskan, sampaikan pendapatmu. Nah, di sini kalian tulis pendapat kalian menurut kalian selama kalian mengamati air yang ada di dalam es yang ada di dalam gelas itu. Kalian amatin apa yang terjadi, kalian tulis di sini kolom ini. Oke, jadi langsung aja ini kakak jawab. Nah, ini 2 pertanyaan ini kita jawab aja langsung. Nah, pendapatnya di sini. Nah, pendapat yang kakak tulis ini nanti dengan pendapat kalian mungkin tidak begitu mirip tapi akan sama pendapatnya. Oke, jadi tulis di sini. Nah, tulis ketika gelas diisi es. Nah, gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Nah, ini jelas es itu kan dingin. Kemudian udara yang ada di sekeliling gelas menjadi dingin. Nah, menjadi dingin. Jadi bukan hanya gelas saja, tapi udara di sekeliling gelas itu akan menjadi dingin. Dan mengandung menjadi dingin dan mengandung uap air. Jadi di sekeliling gelas itu ada yang namanya uap air dan di sekeliling gelas itu juga dingin udaranya. Oke, ini kakak hapus. Lanjut lagi. Nah, udara yang bersentuhan dengan gelas
gelas dingin ini akan turun suhunya, akan turun suhunya. Nah, turun suhunya, kemudian uap air ikut dingin. Jadi uap air yang ada di sekitar gelas itu ikut juga dingin. Nah, uap air ikut dingin dan uap air akan mengembun. Oke. Akan mengembun. Oke, ini kakak sambung aja. Akan mengembun. Membentuk tetes air di bagian luar gelas. Membentuk tetes air di luar gelas. Nah, itu dia. Jadi kalian isi air batu di dalam gelas itu, kalian biarin nanti kesimpulannya itu di luar gelas itu akan ada seperti bintikan air yang menempel di gelas. Sebelum diisi air itu gelasnya biasa aja kering, tapi setelah diisi es dia akan ada yang namanya titik-titik air yang ada di luar gelas. Itu kesimpulan. Oke, itu jawabannya atau pendapat-pendapatnya. Nah, kalian tulis juga pendapat kalian, mungkin hampir sama dengan pendapat kakak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian perhatikan kakak ini. Gelas yang berisi air es itu, nah di luar gelas itu akan ada yang namanya titik-titik tadi. Nah, proses seperti itulah yang dinamakan dengan mengembun. Nah, apa yang dimaksud dengan mengembun? Nah, yang maksud dengan mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi air yang dalam gelas tadi kita isi es, di luarnya kering, luar gelas, tapi kemudian akan terdapat titik-titik air. Nah, itu yang dinamakan dengan mengembun. Jadi yang dimaksud dengan mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Nah, ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bukan dua, lebih. Nah, mungkin ada 3, 4, malah mungkin banyak lagi. Nah, sementara di buku ini ada 2, kita perhatikan dulu. Yang pertama, ketika kalian memasukkan pecahan es batu dalam gelas tadi, yang pertama ini soal yang tadi, percobaan tadi itu. Nah, jadi kita masukkan es batu di dalam gelas. Nah, sisi luar gelas mula-mula kering, berapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Ini contoh pertama proses pengembunan. Jadi gas yang ada di sekitar gelas itu akan berubah menjadi air. Jadi yang dimaksud dengan mengembun tadi kan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi gas-gas yang ada di sekitar gelas, nah gas itu masih gasnya berbentuk uap. Nah, yang ada di sekitar gelas itu, jadi gas itu berubah dia menjadi air yang ada di bintik-bintik gelas itu. Itu dia contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua.
Nah, ini contoh yang kedua. Nah, kalau kalian perhatikan, misalnya kalian pernah naik mobil atau kalian sendiri punya mobil. Nah, orang tua kalian misalnya berjalan di saat mengendarai mobil itu di saat hujan. Nah, biasanya kan kalian perhatikan ketika kalian naik mobil ini pada saat cuaca cerah. Nah, cerah pertama, orang tua kalian kan kacanya masih bersih, terang. Nah, dan kaca jendela mobil bagian dalam itu kering dia, memang betul-betul tidak ada air. Nah, tapi ketika turun hujan, hujan turun, kaca mobil yang bagian dalam itu yang kering itu lama-kelamaan menjadi buram dia. Malahan bisa setelah buram itu kadang-kadang ada titik-titik air nih, seperti gambar ini. Jadi ada titik-titik air. Nah, malahan kalau kalian tempelkan tangan, kalian bisa menulis di kaca itu. Nah, jadi peristiwa seperti itulah yang dinamakan dengan peristiwa mengembun. Mengembun. Nah, itu dia mengembun. Jadi dia dari peristiwa gas yang ada di sekitar kaca mobil itu berubah menjadi air. Nah, ini contoh gelas juga. Ini contoh kaca mobil. Nah, jadi ada dua peristiwa proses mengembun. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ada lagi proses yang ketiga, proses pengembunan. Contohnya misalnya, kalian pernah minum air teh panas tak? Nah, kakak yakin pasti pernah. Nah, air teh panas itu kalian tutup di gelasnya itu saat panas itu, kalian biarkan sekitar 5 menit atau 10 menit. Coba kalian angkat, tutup gelas itu yang di atasnya kering itu, lama-lama akan ada titik-titik air. Nah, itu juga proses pengembunan. Nah, jadi banyak sekali contohnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Jadi setelah kalian isi es di dalam gelas itu, lama-kelamaan ada bintik-bintik ini, mungkin tidak kira-kira air itu tembus dia ke air es itu tembus dari gelas? Nah, jawabnya tidak. Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, jadi jawabnya air tidak tembus dari gelas. Nah, mengapa sisi luar menjadi basah? Nah, di sisi luar gelas ini jadi basah karena di sekitar sisi gelas ini ada yang namanya gas berbentuk uap. Karena di sekitar ini yang biasanya suhunya panas, setelah ditaruh es dia akan dingin. Nah, dia berubah, gasnya itu akan berubah menjadi air. Nah, itulah peristiwa pengembunan. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Kamu perlu memahami bacalah dan penjelasan berikut ini. Nah, ini dia biar kalian paham lagi. Tadi sudah kakak jelaskan, tapi kita baca lagi biar kalian paham. Nah, udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Jadi di sekitar gelas itu ada uap air. Ketika uap air bersentuh dengan benda-benda yang lebih dingin, suhunya rendah, maka dia akan berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi uap air ini sama juga dengan gas. Nah, gas berbentuk uap air ini, apabila dia terkena suhu yang dingin, dia akan berubah menjadi bintik-bintik. Nih, bintik-bintik air ini yang dinamakan dengan mengembun. Nah, jadi tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas. Jadi ingat, air itu tidak tembus dari gelas. Akan tetapi tetes air itu berasal dari uap air di sekitarnya. Uap air yang telah atau gas dalam bentuk uap air, karena kena suhu dingin dia berubah menjadi air. Nah, itu dia. Oke, kita lanjutkan lagi.
Kalian telah mempelajari ini. Ternyata di halaman bawah ini ada latihan. Oke, kita perhatikan apa perintah dari latihan tersebut. Kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami arti tulisan hasilnya pada tabel berikut. Kalian lihat kata-kata yang dari wacana tadi yang sulit. Kalian cari di kamus atau kamus bahasa Indonesia. Kalian lihat arti kata yang kalian tidak pahami. Oke, kita lihat kira-kira apa kata yang kita belum pahami. Oke, dari bacaan tadi kita lihat kira-kira kata apa yang susah. Ini dia. Yang pertama ini pasti kalian bingung, proses. Proses itu apa? Kita cari di kamus. Oke. Jadi kita isi di sini proses yang pertama. Kata barunya adalah proses. Setelah kalian buka kamus itu, pasti kalian akan ketemu arti proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Itu dia, yang saling terkait. Oke, itu yang dimaksud dengan proses. Ini dia. Sekarang buka kamus bahasa Indonesia. Ini artinya. Kalian cari lagi, ini diminta 3. Ini yang pertama. Yang keduanya kalian cari kata apa kira-kira yang kalian masih bingung. Misalnya ini dia kata yang namanya yang sulit. Ini dia kata mengembun atau ngembun. Ini kata yang sulit, embun. Oke, kita cari embun ini, buka kamusnya, kalian lihat kamus bahasa Indonesia. Kalian temuin, cari betul-betul. Jadi kata embun. Yang keduanya embun. Apa yang dimaksud dengan embun? Embun ini adalah uap air yang mengalami perubahan. Jadi embun itu uap air yang mengalami perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu. Kemudian kita cari lagi kata yang sulitnya. Oke, kita cari yang bingung masih. Misalnya kata ini kata yang sulit itu cuaca. Pasti kalian bingung apa itu yang dimaksud dengan cuaca. Kita buka kamus, lihat lagi. Oke, jadi cuaca itu kita akan jawab aja. Ketiga
ketiganya misalnya cuaca. Ketiga, cuaca. Oke, buka kamus. Apa yang dimaksud dengan cuaca? Nah, cuaca itu keadaan udara di wilayah tertentu. Nah, tertentu. Nah, pada saat keadaan udara di wilayah tertentu pada waktu tertentu. Nah, itu dia. Oke, kakak hapus. Nah, untuk kosakata baru ini artinya setiap kalian itu berbeda-beda tentang wawasannya. Ada teman kalian mungkin tadi cuaca sudah bisa dia mengerti artinya, proses dia sudah mengerti, kemudian embun dia sudah mengerti, sedangkan teman yang lain tidak. Nah, silakan kalian tulis di sini. Jadi tidak harus kata seperti proses atau embun atau cuaca, tapi menurut kalian tuh yang mana kosakata baru yang baru kalian temui. Jadi setiap teman kalian itu berbeda-beda. Kalian itu akan berbeda-beda kata baru. Nah, mungkin ada teman kalian misalnya masih bingung dengan kata baru sisi. Nah, sisi itu maksudnya bagian atau bidang. Maksud dengan sisi itu bidang. Nah, banyak kata-kata barunya akan berbeda-beda. Nah, mungkin ada teman kalian yang berbeda lagi. Nah, silakan. Jadi tidak boleh harus sama. Nah, mungkin itu saja untuk yang latihan pada halaman 154. Nah, kemudian ada lagi perintahnya. Di sini coba perhatikan, buatlah kalimat dari kosakata tersebut. Pilihlah satu kata saja. Nah, jadi kalian diminta membuat kalimat dari kosakata tersebut. Tadi kan yang kakak tadi contohnya, kakak ada 3 tadi. Contohnya kakak kosakata barunya embun. Nah, buat kalimat. Buat di sini misalnya embun. Titik. Ingat awal kalimat huruf besar. Titik. Nah, titik. Embun. Titik embun. Banyak. Nah, banyak terdapat di daun. Dari titik embun banyak terdapat di daun pada pagi hari. Pada pagi, ini kakak sambung ini, pada pagi hari titik. Nah, jadi silakan buat kalimat dari kosakata tersebut. Nah, pilih satu kata saja. Kalian pilih yang berbeda-beda tadi katanya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, perhatikan ini. Nah, ini ada lagi. Ini sebuah tugas sebenarnya. Tugas ini kalian dituntut untuk melakukan percobaan. Nah, percobaannya ini gampang aja sebenarnya. Oke. Alatnya pun mudah, kakak bacakan saja. Oke.
Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Nah, lakukan percobaan berikut ini. Jadi alat dan bahannya, siapkan gelas berisi air panas yang hangat atau air panas atau hangat. Bila perlu airnya betul-betul suhunya yang panas. Karena kalau suhunya semakin panas, proses pengembunan itu akan cepat. Nah, itu dia. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, tutup gelas. Nah, ini tutup gelas ini. Itu bahannya. Kemudian selanjutnya, nah itu aja bahannya. Nah, caranya, ingat gelas sama gelas alatnya, kemudian air panas sama tutup gelas. Caranya oke, perhatikan. Yang pertama, siapkan gelas berisi air panas hangat. Jadi kita masukkan air panas di dalam gelas, kemudian tutup gelas tersebut dengan tutup gelas. Nah, jadi air setelah diisi air panas di dalam gelas, tutup. Nah, setelah itu langkahnya, setelah tutup biarkan 1 atau 2 menit. Kalian biar sampai 1 atau 12 menit. Kemudian bukalah yang keempat, tutup gelas tersebut. Nah, kalian perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Nah, tutup gelas yang di dalamnya itu kalian lihat. Nah, itu akan terdapat yang namanya titik-titik embun. Oke. Nah, perhatikan, kita lanjut lagi. Nah, ini ada lagi berbentuk latihan. Kamu telah mengamati hasilnya. Tuliskan hasil percobaan. Nah, tulis hasil percobaan. Jadi dari peristiwa tersebut kalian tulis kira-kira. Jawabnya adalah air panas mengalami penguapan. Oke, air panas mengalami penguapan, kemudian uapnya menempel di dalam tutup gelas, Nah, jadi air panas mengalami penguapan, uapnya menempel di dalam tutup gelas. Nah, titik air tersebut dinamain mengembun. Jadi mengembun itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal lagi, ini dituntut untuk kalian jawab. Kamu telah membaca dan melakukan percobaan, lengkapi bagian berikut ini. Apa yang dimaksud dengan mengembun? Jadi mengembun adalah proses perubahan wujud gas menjadi cair. Nah, itu dia. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari. Contoh misalnya titik embun di pagi hari. Titik embun di pagi hari
Kemudian kakak hapus saja, di sini muat. Kemudian kaca dalam mobil. Jadi kaca dalam mobil yang menjadi basah saat hujan, itu dia, kaca basah di dalam mobil saat hujan. Nah, kemudian penutup cangkir menjadi basah karena uap minuman. Nah, itu dia. Jadi air panas kalian tutup. Nah, itu contohnya terjadilah pengembunan. Kemudian gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. Nah, itu dia. Kemudian air es yang kalau masuk dalam gelas, di luar gelas itu terjadi bintik-bintik air. Nah, itu yang dinamakan dengan pengembunan. Jadi itu contoh-contoh. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini perhatikan. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di dalam kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-teman. Nah, apakah di sekolah mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Nah, itu kakak yakin pasti mempunyai petugas kebersihan. Nah, tugasnya adalah membersihkan sekolah. Nah, di sini perintahnya lakukan secara berkelompok. Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Nah, berarti di sini ada tabelnya. Nah, oke. Nah, ini dia. Jadi kalau wawancara setiap orang itu, nah, kalian tanyain apa tugas masing-masing. Nah, berarti yang ada di sekolah itu biasanya guru, kemudian kepala sekolah, penjaga sekolah tadi, penjaga sekolah, kemudian petugas perpustakaan, kemudian petugas kebersihan, dan tata usaha atau TU. Nah, kalian tanya, wawancarain. Nah, nanti kalian tulis ini tugasnya. Biasanya guru itu tugasnya pasti mengelola pembelajaran di kelas, berarti melakukan proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian dia juga mengadakan atau membuat administrasi bersama siswanya. Administrasi kelas itu contohnya seperti absen, jadwal pelajaran, daftar piket kalau sekolahnya ada piket. Nah, kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah itu tugasnya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Nah, itu dia. Dan dia juga memimpin semua karyawan-karyawan atau warga-warga yang ada di sekolah. Penjaga sekolah, perannya atau tugasnya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang milik sekolah. Nah, kadang-kadang kalau di suatu tempat tuh penjaga sekolah pun biasanya bisa merangkap menjadi tugas kebersihan. Dia membersihkan maksudnya sekolah.
tugas perpustakaan ini. Perpustakaan ini tugasnya mengurus pelayanan perpustakaan, kemudian membuat peraturan di perpustakaan, kemudian membersihkan buku. Nah, itu dia. Baru TU tugasnya itu merupakan tata usaha di sekolah yang menjaga semua tentang administrasi kepala sekolah atau administrasi rapot, ijazah. Nah, dia yang menyimpan. Itu dia. Nah, baiklah adik-adik, demikianlah, semoga video ini bermanfaat untuk kita Jangan semua. lupa tekan tombol subscribe